Di jalan sempit ini, sebuah Ducati merah bertemu dengan sekelompok motor mendekat. Tapi dia tak berniat melambat sedikit pun, langsung menyusup di tengah mereka. Kemudian dia pergi tanpa berbalik. Pemimpin kelompok ini melihatnya seolah-olah seorang preman. Jadi, dia langsung memimpin anak buahnya mengejarnya, hanya untuk menemukan bahwa dia bukanlah preman. Melihat ini, anak buah tersebut bersiap untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Tapi tak disangka pemimpin mereka mencegahnya, karena dia tahu, wanita ini adalah seseorang yang tak boleh mereka ganggu. Namanya Anna. Saat masih kecil, dia menyaksikan dua preman memenggal kepala ibunya secara langsung. Namun, dia tak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Tak satu tetes air mata pun jatuh. Para preman kemudian membunuh keluarga Anna. Namun dia dibiarkan hidup seorang diri. Setelah penganiayaan itu, Anna dibawa kembali. Ia duduk di samping, diam-diam melihat pembunuh merawat senjata laras panjangnya, dan mengingat setiap langkah. Setelah dia merakitnya, preman itu mendekat Anna, mengangkat kepalanya dengan senjata, lalu mengarahkan senjata itu ke lehernya, dan merenggangkan bajunya, lalu tersenyum licik. Dia berbalik dan masuk ke dalam kamar. Tapi dia lupa ada senjata yang belum dirakit di atas meja. Dia cepat-cepat melepas bajunya, dan mengambil selimut, nunggu sampai preman itu melipat selimut. Lalu dia menyadari semua komponen di atas meja telah menghilang. Dia mengangkat kepalanya dengan terkejut, menatap Anna. Mendengar suara tembakan, rekan-rekan dalam ruangan itu juga keluar, dan senjata Anna tertuju pada mereka. Dia membuka kedua matanya lebar, melihat musuh demi musuh roboh di bawah muzelnya. Akhirnya, tanpa lupa menambahkan dua tembakan lagi. Lalu Anna memotong rambutnya, bersembunyi di dalam lemari. Tak lama kemudian, seorang pembunuh tiba. Melihat mayat di lantai, dia tak punya waktu banyak untuk berpikir, mengambil uang di meja dan bersiap untuk pergi. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara di dalam lemari belakang. Moody meraih senjata dengan hati-hati dan pergi ke depan lemari. Perlahan-lahan dia membukanya, menemukan seorang anak dengan pistol mengarah padanya. Anna tanpa ragu, secara langsung menarik pelatuknya. Tidak disangka, peluru macet. Moody berkata dia tidak bermaksud jahat. Dia membantu mengeluarkan peluru yang macet dan mengembalikannya kepadanya. Melihat bahwa dia tidak bermaksud jahat, Anna menurunkan senjata di tangannya. Dengan itu, Moody membawanya pergi. 30 tahun berlalu seketika. Moody telah melatih Anna menjadi pembunuh profesional. Untuk menyembunyikan diri dari orang lain, Anna membuka toko buku. Keduanya bersekutu selama bertahun-tahun tanpa kegagalan satupun. Hari ini, mereka mendapat misi baru, menghilangkan seorang bos mafia. Masalahnya adalah orang ini sangat berhati-hati, hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Jadi keduanya menculik putra bos mafia tersebut, dan menuntut tebusan sebesar 3 juta dolar. Kemudian Anna pergi sendirian ke lokasi pertemuan. Setelah mereka menemukan bahwa tidak ada Sandra di dalam mobil, Anna dijatuhkan ke tanah dengan kasar. Setelah mencari, dia menemukan bahwa dia hanya membawa ponsel. Kemudian para pengikut membawa Anna untuk bertemu bos mafia. Dia sudah menyiapkan uang tebusan. Tapi Anna berkata, "Saya datang untuk membunuh Anda." Cantik sekaligus berani menculik putra bos mafia, dan mengancamnya dengan tebusan 3 juta dolar. Dia tertawa, "Apakah Anda tahu siapa saya?" Don Preda. Setelah mengonfirmasi identitas lawan, tiba-tiba Anna berkata, "Tujuanku adalah membunuh Anda." Benar-benar pembunuh terampil, hanya dalam 5 detik, dia mengatasi 3 pria kuat dengan mudah. Kemudian Anna pergi seperti tidak ada yang terjadi. Penjaga di pintu tidak tahu apa-apa yang terjadi di dalam. Bingung, ia hanya melihat Anna pergi, hingga dia mendapat berita dari radio bahwa bos telah terbunuh. Dia segera mengejar dan bersiap untuk menembak. Ternyata Moody telah meletakkan senapan sniper di tempat jauh untuk membantu Anna kabur. Setelah menyelesaikan tugas, Moody menelepon klien mereka, mengatakan bahwa target telah diselesaikan. Kemudian keduanya menerima komisi sebesar 7 juta dolar. Hari ini adalah ulang tahun Moody yang ke-70. Anna telah membuatkan kue ulang tahun untuknya, serta memberinya gitar edisi terbatas. Posisi Moody dalam hati damai terlihat. Setelah makan malam, mereka mendapat tugas baru. Kali ini hanya perlu mencari seorang pria bernama Lucas. Jadi, Anna memberikan informasi kepada teman hakernya, Benny. Keesokan harinya, Benny menemukan beberapa informasi. Pada malam hari, Anna membawa informasi itu kepada Moody. Tapi begitu dia memasuki pintu, Anna menemukan pengasuh Moody telah terbunuh. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sebagai pembunuh bayaran, Anna merekonstruksi adegan ledakan senjata saat itu. Saat dia masuk ke kamar mandi,
dia menyadari bahwa Moody telah terbaring di bak mandi. Wajahnya hancur tak bisa dikenali. Metode yang sangat kejam. Anna buru-buru memanggil Benny, memerintahkan dia untuk pergi. Namun, ketika dia tiba, Benny juga sudah mati. Walaupun tidak tahu siapa yang melakukannya, Anna tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Jadi, dia dengan cepat mengambil paspornya dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat itu, setelah tembakan berlalu, Anna tergeletak di tanah. Seorang pembunuh berjalan mendekat untuk memeriksanya. Yang lain menelepon bos mereka. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Pembunuh tersebut dengan cepat mendekat. Melihat rekannya tewas, Anna juga menghilang. Melihat ini, dia ketakutan dan langsung pergi dengan mobilnya. Namun, begitu dia masuk ke mobil, kemudian Anna mulai memeriksa informasi yang telah diberikan oleh Benny. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa Lucas lahir pada tahun 1990 di Vietnam. Dan pada tahun 1999 dia dibawa ke rumah sakit Sat. Kuteria, orang tuanya dibunuh pada tahun 1991. Dan di lokasi ledakan bom mobil, bayangan Moody juga terlihat. Kemudian dia menemukan, ayah Lucas ketika hidup memiliki mitra bisnis. Jadi, dia pergi ke Vietnam. Tapi pria itu sangat hati-hati. Selalu ada pengawal yang melindunginya. Dia tidak bisa mendekat, tapi dia suka rokok. Jadi, dia mengirimnya sebungkus rokok melalui surat. Kemudian dia mencari pemimpin kelompok motor, Billy. Ingin meminta bantuannya untuk mendekati Fowl. Tapi dia memberitahu dia, orang ini sulit dihadapi. Atas permintaan Anna, Billy masih memutuskan untuk membantunya. Malam ini, ratusan sepeda motor telah menghadang konvoi Fowl. Sebuah kelompok preman bersepeda motor mengelilingi konvoi. Saat dia bingung, Anna berdiri dan memberinya nomor teleponnya, berharap dia bisa berbicara dengan dia secara pribadi. Keesokan harinya dia benar-benar menelepon dan membiarkan Anna datang ke kantornya. Anna bertanya padanya tentang situasi Lucas, tapi dia belum banyak bicara. Dia ditembak oleh pengacaranya sendiri, Duquette. Ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran yang bersembunyi di sampingnya. Kemudian Duquette dengan tenang mengeluarkan cerutu. Dia bertanya kepada Anna siapa yang memerintahkan ini. Tapi Anna tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat para penjaga di belakangnya. Kemudian dia mengambil sebatang cerutu dari kotak cerutu. Tunggu hingga para pengikut masuk, Anna menghilang. Duquette memerintahkan para pengikut untuk memeriksa. Kemudian para pengikut melepaskan tembakan beruntun ke atap. Anna berusaha keras untuk membuka katup penyiram air. Tiba-tiba dalam ruangan turun hujan deras. Anna memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke ruang distribusi listrik. Dia menarik kabel listrik dengan tenaga. Menunggu para pengikut mendekat, dia melemparkan kabel ke air. Setelah itu, dia langsung memegang selang pemadam dan melompat dari lantai 4. Tapi ketika dia keluar dari pintu, dia tertabrak mobil, pingsan. Ketika dia sadar lagi, dia ditangkap lagi oleh Duquette. Dilakukan penyiksaan sekali lagi. Anna masih tetap diam. Melihat ini, Duquette memerintahkan para pengikut menggantung Anna. Tapi kelompok ini meremehkan kemampuan perlawanan seorang pembunuh bayaran profesional. Anna melarikan diri, mengaku sebagai Kementerian Kesehatan, ke rumah sakit Sat. Kuteria untuk menyelidiki. Dia benar-benar menemukan Lucas. Sayangnya, sekarang dia bisu dan tuli. Tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Merasa putus asa, Anna hanya bisa mencari Duquette, mendorongnya ke dalam bak mandi. Setelah sesi penyiksaan, dia mengakui siapa yang berada di baliknya. Kemudian Anna langsung menggantung dia. Saat bersiap untuk pergi, dia disergap oleh anak buahnya yang menembak. Ketika anak buahnya ingin menembak lagi, tiba-tiba seseorang datang untuk menyelamatkannya. Dan ternyata itu adalah Moody. Ternyata dia tidak mati. Awalnya dia telah melihat pembunuhnya dan membunuhnya terlebih dahulu. Kemudian mengenakan pakaian korban, menghancurkan wajahnya. Anna mengetahui bahwa dalang di balik semuanya akan mengadakan pesta. Jadi dia menyamar sebagai pelayan untuk menyusup. Setelah pesta resmi dimulai, Anna membawa nampan minuman masuk.
Tepat ketika dia hendak menembak, pengawal mendorongnya jatuh. Secara instan, tempat itu menjadi kacau. Anna memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun pengawal masih mengejarnya, dan menembakinya hingga terkena bahu. Namun dia masih berhasil melarikan diri. Sementara itu, Dalang bersembunyi di sebuah ruangan aman, sambil memantau kamera pengawas. Ternyata Moody telah menduga dia akan mencari perlindungan di ruangan aman. Jadi dia sudah bersembunyi di sana terlebih dahulu. Ternyata mereka bertemu 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, Dalang di belakang itu melakukan banyak kejahatan. Dia meledakkan mobil Moody, menggunakan orang tak berdosa sebagai kambing hitam. Dengan cara ini, dia lolos dari polisi dan musuhnya, dan melanjutkan pekerjaan kotor. Anaknya juga menjadi sakit jiwa karena itu. Dan anaknya, itulah anak Lukas yang sedang dia selidiki. Moody selalu menjadi pembunuh, namun sekarang dia sakit parah. Dia merasa Tuhan menghukumnya, jadi dia menemukan Dalang di balik semuanya, untuk menebus kesalahannya, sambil membersihkan sisa-sisa kejahatan dalam masyarakat. Moody dan Dalang akhirnya tewas dalam ruangan aman. Baiklah, sampai di sini saja hari ini. Aku adalah ulasan film, sampai jumpa lagi.